Hai smart learners, yuk belajar bahasa Inggris bersama di sini, mudah dan simple. Setiap perbuatan pasti ada efeknya. Artinya setiap kita melakukan perbuatan sesuatu, pasti ada hasil yang kita dapat. Perbuatan kita namanya cause atau sebab. Dan hasilnya atau yang kita dapat namanya effect. Dalam bahasa Inggris, materi ini disebut dengan cause and effect, sebab dan akibat. Di video ini kita akan pelajari bedanya because dan because of. Ini adalah materi bahasa Inggris kelas 12 SMK dan 11 SMA. Dan jika ada selain kelas 11 serta 12, silakan tulis di kolom komentar. Conjunction atau kata penghubung untuk cause and effect itu ada banyak. Tapi di video ini kita akan pelajari dua ya, because dan because of. Oh iya smart learners, don't forget ya, kalau kita belajar bahasa Inggris di sini tuh mudah dan simple. Saya berbagi pengalaman saya belajar bahasa Inggris. Gimana sih cara saya supaya cepat paham dan mengerti belajar bahasa Inggris? Because dan because of, keduanya artinya karena, kembar tapi tak sama. Keduanya sama artinya karena, tak sama hanya pada penggunaannya saja. Oke, langsung kita buat contoh kalimatnya. Contohnya juga ya yang mudah. Contoh pertama, saya lapar karena saya tidak makan pagi. Yang ini hasilnya. Yang ini perbuatannya. Bahasa Inggrisnya, I am hungry because I don't have breakfast. Sebelum kita lanjut, supaya kalian lebih mudah untuk memahami apa itu cause and effect, apa itu hasil dan perbuatannya, begini caranya. Perbuatan berarti hal pertama yang terjadi. Dan hasil otomatis hal kedua yang terjadi setelah perbuatan atau yang kita lakukan. Kata penghubung yang kita gunakan adalah because. Ciri-ciri penggunaan because begini saja. Setelah because adalah main clause atau kalimat utuh. Kalimat utuh itu artinya kalimat yang harus ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Atau cukup dengan subjek, predikat, dan objek. Atau cara yang paling mudah begini saja deh. Setelah because, pasti subjek. Subjek itu bisa berbentuk orang, hewan, benda, tumbuhan, dan lain-lain. Sekarang perhatikan kalimat setelah because. I don't have breakfast. I subjek, don't have sebagai predikat, dan breakfast sebagai objeknya. Lanjut sekarang contoh kedua. Ibu marah karena adik pulang terlambat. Mother angries because sister goes home late. Yang ini adalah perbuatan yang dilakukan, yaitu adik pulang terlambat. Dan ini hasilnya. Mother angries, ibu marah. Kata penghubung yang kita gunakan adalah because. Dan kalimat setelah because adalah sister goes home late. Sister subject, goes home sebagai predikat, dan late sebagai objeknya. Contoh ketiga. Saya suka belajar bahasa Inggris karena belajar bahasa Inggris itu mudah. I like studying English because studying English is easy. Perhatikan kalimat setelah because. Studying English is easy. Studying English sebagai subjek, is sebagai predikat, dan easy sebagai objeknya. Jadi kesimpulannya setelah because adalah kalimat lengkap, yaitu subjek, predikat, objek, dan jika perlu adalah keterangan. Sekarang kita lanjut ke because of. Setelah because of adalah objek. Objeknya bisa berupa noun, phrase, pronoun, verb ing, dan lain-lain. Kita tidak perlu lagi menggunakan kalimat utuh atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kita cukup menggunakan objek. Cara yang paling mudah setelah because of itu cuma satu kata. Atau dua kata tapi cuma satu makna.
Contoh nomor 1. Saya bahagia karena cinta. I am happy because of love. Perhatikan di situ setelah because of adalah satu kata, yaitu love atau langsung ke objeknya. Bagaimana jika kita menulisnya seperti ini? I am happy because of I have love. Saya bahagia karena saya punya cinta. Perhatikan setelah because of di situ ada I have love. I subjek, have predikat, dan love sebagai objeknya. Yang seperti ini namanya kalimat utuh. Ada subjek, ada predikat, dan ada objek. Untuk cara seperti ini yang menggunakan kalimat utuh atau ada subjek, predikat, objek, dan keterangan, maka kita harus menggunakan because, bukan because of. Maka kalimat yang lengkapnya adalah I am happy because I have love. Next, contoh kedua. Saya bisa karena belajar. I am able because of learning. Learning adalah kata kerja atau verb berbentuk ing, tapi dia tetap satu kata. Contoh ketiga. Mr. Joe is happy because of her. Tuan Joe bahagia karena dia. Her di situ sebagai pronoun atau kata ganti kepunyaan. Tetap satu kata ya. Sekarang kesimpulan yang paling mudah begini saja. Because itu diikuti oleh kalimat lengkap atau intinya panjang. Sedangkan because of itu diikuti hanya satu kata, berarti pendek. Oke Smart Learners, itu tadi saya kasih contoh yang paling mudah dan simpel. Tujuannya supaya kalian lebih mudah untuk memahami belajar penggunaan because dan because of. Jika kalian akan buat kalimat yang lebih panjang lagi atau lebih rumit lagi, boleh. Silakan dipelajari lebih banyak lagi. Karena dengan belajar, kita jadi bisa. Tapi jika kita malas, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa. Semangat terus ya untuk belajar bahasa Inggris. Thank you for watching. See you on my next video. Bye.